tentunya kita mengabdikan diri yang utama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Keraton Kesepuhan ini apapun profesinya, apapun tugasnya, jadi membaktikan diri untuk semua. Kota Cirebon. Kota ini adalah salah satu kota di Jawa Barat yang masih menjaga warisan sejarah. Kota yang dijuluki Kota Udang ini di tahun 1415 pernah didatangi oleh 300 armada dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Dan semakin berkembangnya, pada abad 15 telah menjadi jalur perdagangan sutra dunia dari Persia, India, dan Tiongkok. Pada abad 15, salah satu wali yang terkenal di tanah Pasundan, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, yaitu Kesultanan Cirebon. Dan saat ini, Cirebon adalah satu-satunya kota di Jawa Barat yang memiliki Kesultanan Islam yang hingga saat ini masih terjaga kelestariannya. Kebudayaan Islam memang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dengan berdirinya Keraton Kasepuhan yang berada di kota Cirebon, yang sangat terjaga kelestariannya. Kelestarian keraton memang tak luput dari kepengurusan keraton yang biasa disebut dengan abdi dalem. Keraton Kasepuhan Cirebon adalah keraton tertua di Indonesia, sekaligus salah satu keraton termegah dengan segi arsitektur yang masih terjaga dan terawat hingga saat ini. Meskipun banyak bangunan yang telah direnovasi, akan tetapi tidak mengubah keasliannya. Bangunannya tidak sejaman. Ada yang dibangun dari abad ke-15, abad ke-16, abad ke-17, ke-18, ke-19, sampai dengan abad ke-21 sekarang ini. Dan juga beberapa situs-situs, kurang lebih sekarang ini ada hampir 30 masjid kuno di wilayah Cirebon ini yang usianya 400 sampai dengan 600 tahun dan masih berfungsi sampai sekarang, masih original, masih digunakan untuk ibadah sholat ini, ya alhamdulillah. Dan itu tidak semua di daerah-daerah memiliki peninggalan-peninggalan seperti di Cirebon ini. Sebuah keraton tentunya tak luput dari kepengurusan keraton, atau yang biasa disebut dengan abdi dalem. Abdi dalem di sini adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk sultan. Ternyata menjadi seorang abdi dalem itu tidak hanya bekerja dan mengabdi kepada sultan di dalam keraton saja, melainkan memberikan pengaruh baik di luar sana bagi masyarakat sekitar. Itulah yang dinamakan abdi dalem. Ya, aktivitasnya abdi dalem terdiri dari ada yang mengabdikan diri tiap hari seperti bapak-bapak di sini,
ada yang cuma hanya momen-momen saja. Abdi dalam ini bukan hanya mengabdikan diri yang harus standby di keraton saja, melainkan di luar keraton pun mengabdikan diri di kesultanan, seperti para juru kuncen yang ada di wilayah wewengkon Kesultanan Cirebon, mereka juga statusnya abdi dalam. Ternyata seseorang yang berprofesi sebagai abdi dalam itu tidak hanya orang yang selalu bekerja atau mengurus keraton saja. Masyarakat yang membantu atau mengabdikan dirinya untuk sultan pun secara tidak langsung mereka telah menjadi seorang abdi dalam. Di dalam sebuah kepengurusan abdi dalam Keraton Kasepuhan Cirebon ternyata tidaklah sama. Dengan jadwal yang tidak tentu, profesi abdi dalam mempunyai bidangnya masing-masing. Seperti halnya abdi dalam yang mengurus ruangan sultan, pariwisata, kesenian, staf, dan masih banyak lagi. Kurang lebih hampir 100 yang mengabdi di badan pengelola Keraton Kasepuhan ini. Dan kemudian di Sunyaragi, Taman Gua Sunyaragi ada badan pengelola. Di sana kurang lebih hampir 25 orangan untuk mengelola Taman Air Gua Sunyaragi. Nah, itulah beberapa perangkat yang ada di bawah Sultan, yang tradisional maupun tadi yang semi modern ini. Dalam kestrukturan abdi dalam, Keraton Kasepuhan saat ini memiliki dua struktur utama, yaitu struktur tradisional dan struktur semi modern. Hal ini menandakan Keraton Kasepuhan masih unjuk gigi dalam segi kepemerintahan dan juga kebudayaan. Kegiatan abdi dalam di keraton tidak keseluruhan pada waktu yang sama, karena setiap abdi dalam memiliki kewajiban yang berbeda ketika di luar keraton. Namun, mereka tetap mengabdi kepada sultan. Mengenai abdi dalam sebagai pengurus keraton dalam bidang pariwisata, seperti halnya Bapak Maskun, ia telah menjadi abdi dalam selama 25 tahun. Menjadi abdi dalam sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarga beliau. Namun, beliau menjalankan kewajiban dengan penuh kesetiaan dan pengabdian yang kuat untuk sultan. Ya, pemikiran saya karena saya ini, ya sepengetahuan saya itu dari buyut saya sebagai abdi dalam sampai kakek, sampai orang tua, ya akhirnya jatuh ke kita jadi sebagai penerus gitu. Dengan aktivitas sehari-hari sebagai abdi dalam dan dalam waktu yang cukup lama, Bapak Muhammad Maskun dipercaya sebagai lurah di kepengurusan abdi dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Berbeda dengan hal tersebut, beliau tetaplah rendah hati dan tetap setia mengabdikan dirinya. Di dalam sebuah profesi yang sangat mulia ini, tentunya ada sebuah kendala tersendiri bagi seorang abdi dalam, yang tentunya mengabdikan langsung dirinya pada sultan. Ya, kendalanya itu misalnya kita tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh sultan. Nah, itu baru kendala yang sangat istilahnya sangat signifikan gitu ya. Dan misalnya kita tidak melapor dulu ke sultan, menebang pohon misalnya, itu sudah kendala besar sekali. Dengan profesi yang dilakukan beliau, ada keuntungan tersendiri bagi seorang abdi dalam. Seperti halnya, ada keberkahan yang dirasakan oleh setiap abdi dalam dan memiliki rasa senang yang sangatlah tinggi dibanding dengan profesi yang diciptakan oleh setiap orang umumnya. Ya, kalau kita jadi seorang abdi dalam di Keraton Kasepuhan itu mempunyai kebanggaan sendiri. Yang tadinya kita tidak mengenal di desa-desa ini, akhirnya pada mengenal sama sesepuh-sesepuhnya. Karena Keraton Kasepuhan itu istilahnya sewilayah Jawa Barat.
para abdi dalam di Keraton Kasepuhan Cirebon sangatlah membuka diri dan berusaha memberikan kenyamanan kepada setiap para wisatawan yang datang. Tanggapannya bagus ya, di sini tempatnya juga bagus, bersih, abdi dalamnya juga ramah-ramah gitu. Jadi kita juga senang di sini. Untuk seorang abdi dalam, gaji atau yang biasa disebut dengan paringan bagi para abdi dalam itu sangatlah disyukuri. Karena setiap yang dilakukannya pastilah sangat berkah dan menjadi seorang abdi dalam pasti loyalitas bukan royalitas. Karena yang terpenting penghasilan tersebut halal dan berkah bagi kehidupan mereka. Intinya kita mengabdikan diri yang utama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah dengan mengabdikan diri untuk semua masyarakat. Jadi di Keraton Kasepuhan ini cukup banyak, dari mulai benda-benda, bangunan, dan tradisi-tradisi yang bisa untuk memotivasi kita untuk selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah-amanah yang diemban, apapun profesinya, apapun tugasnya. Jadi membaktikan diri untuk semua. Profesi mulia tanpa pamrih. Itulah kutipan bijak untuk seorang abdi dalam. Karena mereka mempertahankan kesetiaan dan pengabdiannya hanya untuk sultan. Sedayanya, semua umat manusia diciptakan untuk mengabdi. Namun, tidak semua umat manusia dapat mempertahankan pengabdiannya. Maka dari itu, hidup adalah sebuah pengabdian. Pengabdian pada Tuhan, pengabdian pada masyarakat, pengabdian pada diri sendiri.